الفاتحة. وعن أبي هريرة بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال Abu Hurairah mengatakan telah membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih. Man kana barang siapa adanya dia yuridu harthal akhirah, dia menginginkan ladang akhirat, nazid lahu fi harthihi, maka aku Allah akan menambahkan untuknya di ladang dia. Nabi membaca salah satu ayat dari firman-Nya Allah. Allah berjanji siapa yang kepinginannya itu adalah ladang akhirat, keuntungan akhirat. Orang itu berladang kan biar untung, biar panen. Keinginannya itu akhirat, maka aku Allah akan memberikan tambahan di ladangnya. Apa maksudnya nazid lahu fi harthihi? Ini diterangkan oleh Nabi, maksudnya di samping di akhirat dia dapat keuntungan macam-macam anugerah, di dunia ini sebelum akhirat dia dapat macam-macam anugerah zahir maupun anugerah rasa khusus yang menggembirakan di hati dia. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraq, habiskanlah waktumu li'ibadati, untuk beribadah kepada aku. Aslinya tafarraq itu menghabiskan waktu. Digunakan waktumu semuanya itu untuk beribadah kepada aku. Beribadah itu apa tuh? Tunduk total kepada yang kita tuhankan. Lah, yang dipastikan orang itu ibadah itu bagaimana? Kalau ikut Islam, Islam artinya penyerahan. Muslim orang yang menyerahkan. Maka kalau orang itu pengen hidupnya full di dalam penghambaan, dalam peribadahan, fullkan ngamalkan Islam 24 jam. Inna dina indallahi al-islamu. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Inilah kesibukan seluruh anbiya. Allah beri gelar kepada beliau-beliaunya alladzina aslamu. Para anbiya adalah orang-orang yang telah berserah diri. Kadang-kadang kita ini mikir tafarruq ibadati apa sudah enggak makan, enggak minum, enggak nikah, enggak dagang, wis tinggal amal. Dengan pemahaman amal itu hanya terringkas dalam sholat, dalam baca Quran, di dalam tasbih, tahmid, tahlil, sholawat. Oh tidak. Itu pemahaman yang sangat keliru. Di tafarruq ibadati itu maksudnya yang pasti benar, ikuti kehidupan orang yang paling sempurna peribadatannya, yaitu para anbiya. Yaitu dengan mengikuti arahan beliau-beliaunya, hidup 24 jam dalam aturan yang diridhai oleh Allah. Kalau nggak diterangkan begini, ini orang bisa jadi ngejos yang
tidak jelas aturannya. Nanti yang suka wiritan terus sampai lupa yang lain. Ini keliru. Kalau orang makanya ahli dakwah terus sampai lupa yang lain, ini keliru. Ada orang ahli ilmu terus sampai lupa yang lain, itu pun keliru. Ini amalan-amalan yang telah disebutkan tadi adalah bagian dari ibadah. Bagian dari penghambaan kepada Allah. Maka namanya bagian itu bukan keseluruhan. Keseluruhan itu namanya Islam. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam dengan sempurna. Ini ibadah yang sempurna itu apa? Praktekkan Islam dengan sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah haqqa tuqatihi dengan maksimal, dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, sebenar-benarnya itu takwa bagaimana? Isyarat jelasnya di perintah terakhir, wala tamutunna, dan sungguh kalian jangan mati kecuali kalian dalam kondisi muslim, telah menyempurnakan aturan-aturan Islam dalam kehidupan. Nah, kalau orang sudah amal agama sempurna, tafarraqni ibadati, amla sadraka ghina. Aku akan penuhi dadamu dengan rasa kaya. Kalau sudah kaya, tidak merasa perlu kepada tambahan kekayaan. Merasa tercukupi. Kalau enggak punya apa-apa, juga tidak pengen menjadi orang yang punya apa-apa. Yang ada sudah cukup. Kayanya di hati, bukan kayanya di materi. Akhirnya kaya atau miskin ya kaya terus. Laku nikah enggak laku nikah ya kaya terus. Orang itu jangan menjadikan furuk jadi maksud. Maksud kan ridhonya Allah. Saya enggak laku nikah enggak masalah asalkan Allah ridho. Saya enggak melarat enggak masalah asalkan Allah ridho. Wa asudda faqraka. Nah ini, dan aku akan menutupi rasa fakirmu. Ini para ulama begitu itu. Fakir itu jangan diartikan materi lagi. Karena materi itu bukan kita. Kalau kita itu diartikan yang bukan kita, itu berarti pengertian yang salah. Ghina itu kalau masih diartikan materi, padahal materi mau kita tinggal berarti salah lagi ngartikannya. Kalau kemelaratan itu dikaitkan dengan materi, salah lagi. Materi itu bukan kita. Akhirnya jadi kita ini merasa perlu kepada yang di luar badan kita. Akhirnya jadi sengsara lagi. Maka di zaman kuno dulu, di zaman sebelum Nabi kita datang, ada orang yang terkenal pimpinannya orang yang bego. Nah, pimpinannya orang yang otaknya itu benar-benar kurang jalan. Bukan ngantuan, otaknya kurang jalan. Kalau ngantuan kan lagi tersendat otaknya. Ini memang melek pun kurang jalan. Namanya haban naqah. Saking kurang jalannya orangnya tadi, kalau pulang itu dia selalu lupa jalan ke rumahnya. Diajari oleh keluarganya, oleh teman-temannya, tetap lupa aja. Sampai tingkatannya nama dia sendiri itu loh, dia lupa. Akhirnya keluarganya punya inisiatif, punya pemikiran, sudah ini haban naqah ini dikalungi aja nama dia. Ini saking begonya itu sampai masyhur, ini memang sudah terbego di seluruh daerah itu waktu itu.
maka dia dikalungi nama dia. Jadi diberi kalung, kalungnya ada namanya haban naqah. Maka kalau dia ini bingung mau pulang nggak bisa atau pergi kemana nggak tahu, maka orang-orang paham haban naqah memang sudah kelemahannya begitu itu, nanti diantar pulang, nanti diantar ke hajat-hajat dia. Jadi dia ini sampai dengan dirinya pun lupa. Nah. Akhirnya suatu hari haban naqah sedang tidur. Temannya mencuri kalung dia yang ada nama dia itu, ganti dia pakai. Kemudian haban naqah bangun tidur kaget. Loh, kok teman dia jadi dia, harus dia siapa? Nah. Dia bilang kepada temannya, kamu saya, terus saya ini siapa? Kamu saya, terus saya ini siapa? Terus diulang-ulang, kamu saya ini siapa? Lah manusia itu sekarang sebetulnya buahnya yang jadi haban naqah, tapi nggak terasa. Nah. Setiap disuruh ke masjid, saya sibuk ke sawah. Diajak untuk berangkat fisabilillah, saya sibuk ngurus apa? Saya. Akhirnya dia ini jadi benda. Nah. Dia sendiri yang sejak ngomong itu sudah nggak punya kemerdekaan sama sekali. Dia ini menjadi benda-benda sekelilingnya, menjadi pekerjaan, menjadi jabatan, menjadi sawah, menjadi peternakan. Dia sendiri sampai hilang. Dia sendiri sampai nggak tahu diri dia itu, padahal dia diri mukallaf hamba Allah yang diperintah untuk mengamalkan Islam. Jadi kalau zaman dulu haban naqah itu sak daerah satu tok. Sekarang sak dunia haban naqah semua. Nah, perasaannya para manusia masa kini, ya. Masa kini jamaknya miskin, para manusia yang miskin. Nah, kalau orang itu amal agama dengan benar, Allah jadikan kekayaan di hatinya, rasa fakir itu dihilangkan oleh Allah dari hatinya. Maka seperti sahabat itu, dari Ibnu Amir pergi ke Persia sama sekali nggak tertarik dengan kemewahan, keindahan, kekokohan istana Persia. Dianggap seperti tempat sampah gitu aja. Belas nggak tertarik dengan kekayaan, padahal dia ini miskinnya pol Ibnu Amir. Kuda aja nggak bisa beli yang gede, bajunya pun compang-camping, bahkan penutup pedangnya pun dia nggak punya, hanya dibuntel, dilipat-lipat dengan kain usang gitu aja. Tapi dengan Raja Persia masih kayaan dia, karena Raja Persia merasa perlu ini perlu itu, dia nggak perlu. Belas nggak merasa perlu dengan dunia, perlunya hanya kepada agama saja. Dan kaya beneran, nggak repot-repot disibukkan oleh mikir-mikir materi. Jadi kalau amalak saudara kagina itu, kalau orangnya miskin kurang lebih begitu itu. Tapi jangan karena kita ini nggak punya duit, akhirnya ada orang yang punya duit, infak sana, infak sini, dan dia amal agama. Orang ini kena fitnah dengan kekayaan. Kalau pengen bilang aja, gitu loh. Jangan terus begitu itu. Ya, urusan rasa itu urusan hatinya orang, kita nggak tahu kan. Mau daftar jadi dukun. Wa illa, dan kalau kamu tidak menghabiskan waktumu untuk beribadah kepada aku, malaktu sadraka syughla, aku akan memenuhi dadamu dengan kesibukan. Jadi hatinya enggak tenang gitu. Mikir ini, mikir ini, mikir ini, mikir ini, mikir. Nah. Lepas kepikiran bagaimana? Ya kepikiran aja, yang datang rezekinya sesuai dengan apa yang ditulis oleh Allah, bukan sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Walam asudda faqraka, dan aku tidak akan menambal menutupi rasa fakirmu. Kalau orangnya banyak materi, terus pengen lagi. Kalau orangnya punya materi, sudah nggak punya, pengen terus. Nah, akhirnya dia kaya atau miskin ya melarat terus. Nah, karena sebab dia tidak amal agama dengan baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihul isnad. Ini hadis kedua, kurang lebihnya begitu itu juga.
مولاي صل وسلم دائما أبدا